Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya yang menonton video ini. Kali ini saya akan membahas mengenai pedoman keprotokolan di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 65 tahun 2017. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Rifki Nursofa, NIM A15 2018 01050. Saya merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Dian Nuswantoro. Ini adalah tugas mata kuliah MC dan protokoler. Dalam Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 65 tahun 2017 tentang pedoman keprotokolan di lingkungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi terdapat 10 pasal. Dalam pasal tersebut membahas mengenai pengertian keprotokolan, tata tempat, tata upacara, tata penghormatan, tamu yang diundang, contohnya seperti pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan juga tokoh masyarakat. Keprotokolan ini adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan atau kedudukan dalam negara, pemerintah, atau masyarakat. Protokol ini adalah pelaksana kegiatan keprotokolan. Protokol kementerian adalah protokol yang mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan menteri. Kemudian disebutkan pula mengenai upacara bendera dan upacara bukan bendera. Contoh dari upacara bendera yaitu upacara Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei, upacara Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei, upacara Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni, upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, upacara Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober, upacara Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober, upacara Hari Pahlawan tanggal 10 November, upacara Hari Ulang Tahun Korpri tanggal 29 November, upacara Hari Ibu tanggal 22 Desember, dan juga upacara lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Contoh dari upacara bukan bendera yaitu pelantikan pejabat dan serah terima jabatan di lingkungan kementerian, upacara akademik di perguruan tinggi seperti penerimaan mahasiswa baru, wisuda, disnatalis, pengukuhan guru besar, pemberian gelar doktor kehormatan, dan upacara lainnya yang telah ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi. Kemudian tata upacara merupakan kaidah atau aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Tata upacara ini dibagi menjadi dua, yaitu upacara bendera dan upacara bukan bendera. Upacara bendera, tata urutannya yaitu ada pengibaran bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya, mengheningkan cipta, kemudian pembacaan naskah-naskah. Naskah ini disesuaikan dengan penyelenggaraan upacara, misalnya hari-hari besar nasional. Kemudian tata bendera dan tata lagu kebangsaan. Tata bendera negara meliputi bendera dikibarkan sampai dengan saat matahari terbenam, tiang bendera didirikan di tempat upacara, dan penghormatan pada saat pengibaran atau penurunan bendera. Tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera meliputi pengibaran atau penurunan bendera negara dengan diiringi lagu kebangsaan, dan iringan lagu kebangsaan dalam pengibaran atau penurunan bendera negara dilakukan oleh korps musik atau paduan suara. Kemudian tata pakaian. Tata pakaian upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi disesuaikan menurut jenis acara, misalnya pakaian sipil lengkap, pakaian dinas, pakaian kebesaran, atau pakaian nasional yang berlaku sesuai dengan jabatan atau kedudukannya dalam masyarakat. Kemudian penyelenggaraan upacara bendera. Penyelenggaraan upacara bendera dilaksanakan dengan ketentuan. Penyelenggara upacara ini merupakan unit kerja yang memiliki tugas menangani keprotokolan dan unit kerja lain yang terkait. Penyelenggaraan upacara di kantor pusat kementerian, kemudian pelaksanaan upacara di perguruan tinggi negeri dan koordinasi perguruan tinggi swasta, kemudian pakaian yang dikenakan peserta upacara bendera terdiri atas pakaian dinas harian atau seragam korpri. Kemudian kelengkapan upacara terdiri atas pembina upacara, pemimpin upacara, ajudan pembina upacara, peserta upacara, pembaca naskah, pembawa acara, pembaca doa, petugas kawal pembina upacara, kelompok pengibar bendera, korps musik atau paduan suara, petugas medis, petugas keamanan, petugas protokol,
petugas dokumentasi, petugas perlengkapan dan teknisi, dan juga yang terakhir ada kelengkapan upacara lain. Perlengkapan upacara terdiri atas bendera, tiang bendera, dan tali bendera negara. Kemudian ada juga mimbar upacara, naskah-naskah, papan nama, pengeras suara, spanduk, umbul-umbul, desain umbul-umbul dibuat disesuaikan dengan aturan untuk spanduk, dan juga ada perlengkapan yang lainnya. Susunan acara pokok meliputi pembukaan, pembina upacara menuju ke tempat upacara, penghormatan umum kepada pembina upacara, laporan pemimpin upacara, pengibaran dan penghormatan bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya, mengheningkan cipta, pembacaan naskah-naskah, amanat pembina upacara, pembacaan doa, laporan pemimpin upacara, penghormatan umum kepada pembina upacara meninggalkan tempat upacara, dan yang terakhir ada penutup. Kemudian ini contoh layout upacara bendera di lapangan. Dengan penjelasan pembina upacara, pemimpin upacara, ada tiang bendera, ada juga pimpinan tinggi media dan undangan VIP. Kemudian terdapat pula korps musik atau paduan suara, petugas upacara, misalnya MC, pembaca UUD, pembaca doa, dan petugas lain. Kemudian ada juga petugas upacara, pengibar bendera dan cadangan, ada juga peserta upacara, dan yang terakhir ada ajudan. Upacara bukan bendera. Pedoman umum upacara bukan bendera ini, tata urutan upacara bukan bendera, misalnya ada menyanyikan lagu atau mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, pembukaan, acara pokok, dan juga penutup. Tata pakaian upacara bukan bendera dalam acara kenegaraan atau acara resmi disesuaikan menurut jenis acara. Misalnya acara pelantikan pejabat kementerian dengan menggunakan pakaian sipil lengkap untuk pria dan pakaian nasional untuk wanita. Kemudian ada pula beberapa contoh layout upacara ataupun layout event-event yang bisa diperhatikan. Yang pertama ada layout upacara serah terima jabatan menteri yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sebelah kanan ada penjelasan gambar terkait dengan undangan-undangan, kemudian yang hadir ada juga lambang negara Republik Indonesia, gambar Presiden Republik Indonesia, gambar Wakil Presiden Republik Indonesia, bendera merah putih, bendera Risti Dekti, dan juga meja penandatanganan. Kemudian ada layout upacara serah terima jabatan menteri yang tidak dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Seperti ini urutan layoutnya. Kemudian ada juga layout upacara pelantikan dan serah terima jabatan pimpinan tinggi media di kementerian yang meliputi menteri, pimpinan tinggi media, pimpinan tinggi pratama dan undangan VIP, undangan lain, dharma wanita, pimpinan tinggi pratama, rohaniawan, pembawa acara dan pembaca keputusan, saksi, kemudian ada juga lambang negara, gambar Presiden Republik Indonesia, gambar Wakil Presiden Republik Indonesia, hingga yang terakhir ada meja penandatanganan. Kemudian layout upacara pelantikan dan serah terima jabatan pimpinan tinggi pertama di unit utama. Layoutnya seperti ini, kemudian undangan-undangan yang hadir juga seperti ini. Kemudian ada layout upacara pelantikan jabatan administrator dan jabatan pengawas di unit utama. Kemudian ada layout tata tempat upacara pelantikan dan serah terima jabatan rektor universitas atau institut. Penjelasan gambar ada menteri atau ketua majelis wali amanat, pejabat baru, pejabat lama, undangan VIP, undangan lain, dharma wanita, istri, suami pejabat yang dilantik, rohaniawan, pembawa acara, dan pembaca keputusan. Kemudian ada juga lambang negara, gambar Presiden Republik Indonesia, gambar Wakil Presiden Republik Indonesia, bendera merah putih, bendera Risti Dekti, bendera perguruan tinggi negeri, meja penandatanganan, dan juga yang terakhir ada saksi. Kemudian ini contoh layout upacara pelantikan dan serah terima jabatan Direktur Politeknik. Kemudian ada juga layout upacara pelantikan dan serah terima jabatan pembantu atau wakil rektor, dekan, pembantu atau wakil dekan, dan direktur program atau pasca sarjana. Seperti ini layoutnya. Kemudian layout upacara pelantikan dan serah terima jabatan pembantu atau wakil direktur Politeknik.
Kemudian ada layout upacara pelantikan dan serah terima jabatan koordinator dan sekretaris pelaksana koordinasi perguruan tinggi swasta yang meliputi Menristikdikti atau pejabat yang mewakili, undangan VIP, undangan lainnya, dan pers. Kemudian ada administrator, pengawas, dan seluruh staf kompartis, dharma wanita atau istri, rohaniawan, pembawa acara, saksi, pejabat baru, pejabat lama, gambar wakil presiden, bendera merah putih, bendera presiden, bendera Ristikdikti, lambang negara Republik Indonesia, dan juga meja penandatanganan. Kemudian ada juga layout upacara penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan di dalam ruangan. Di sebelah kanan penjelasan gambar. Kemudian ini contoh layout upacara hari wisuda dengan menggunakan tata tempat yang khusus. Kemudian ada layout upacara disnatalis untuk setiap perguruan tinggi negeri. Kemudian ada layout upacara pengukuhan profesor, contoh dari undangan-undangan. Kemudian ada layout upacara pemberian gelar doktor kehormatan. Kemudian di sini juga ada layout upacara pembukaan dan penutupan rapat kerja nasional kementerian. Kemudian layout upacara pengambilan sumpah atau janji pegawai negeri sipil, pejabat yang mengambil sumpah atau janji pegawai negeri sipil. Kemudian ada undangan, kemudian pegawai yang mengangkat sumpah atau janji agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Kemudian ada para rohaniawan, pembawa acara dan pembaca keputusan, saksi-saksi, lambang negara Republik Indonesia, gambar Presiden Republik Indonesia, gambar Wakil Presiden Republik Indonesia, bendera merah putih, bendera Ristikdikti. Kemudian ini ada layout upacara peletakan batu pertama, penjelasan gambar yaitu ada A, mimbar, kemudian B, pelantikan, C, tamu atau undangan, dan juga D, pembawa acara. Kemudian layout upacara peresmian penggunaan gedung, keterangannya yaitu ada mimbar, prasasti, selubung nama, tamu atau undangan, kemudian ada pembawa acara. Kemudian dilanjutkan dengan layout upacara penandatanganan nota kesepahaman atau naskah perjanjian kerjasama dengan pihak luar negeri. Kemudian dilanjutkan pula ada layout upacara penandatanganan nota kesepahaman atau naskah perjanjian kerjasama dalam negeri, menteri pimpinan atau unit kementerian atau pimpinan perguruan tinggi atau kopertis. Kemudian ada pimpinan instansi atau lembaga yang bekerja sama. Kemudian pejabat dari kementerian, pejabat dari instansi atau lembaga lain. Kemudian ada pers atau media cetak dan elektronik, pembawa acara dan pembaca nota kesepahaman, gambar Presiden Republik Indonesia, gambar Wakil Presiden Republik Indonesia, bendera merah putih, kemudian ada bendera Ristikdikti. Kemudian dilanjutkan pula ada layout pertemuan bilateral. Di sini meliputi menteri atau tamu asing, duta besar, anggota rombongan, kemudian gambar Presiden Republik Indonesia, kemudian gambar Wakil Presiden Republik Indonesia, bendera merah putih, bendera Ristikdikti, kemudian di sebelah kanan Menristikdikti, Sesjen Kemenristikdikti, kemudian Dirjen Belmawa, Dirjen Kelembagaan, Dirjen SDID, kemudian Dirjen Penguatan Risbang, Dirjen Penguatan Inovasi, Irjen Kemenrisdikti, kemudian Karo KSKP. Kemudian ini ada layout jamuan makan. Kemudian dilanjutkan pula dengan bentukan meja makan jamuan. Kemudian dilanjutkan pula ada layout penjemputan jenazah dengan keterangan peti jenazah, pembina upacara, pemimpin upacara, keluarga almarhum atau almarhumah, karyawan atau karyawati unit kerja yang bersangkutan, handai taulan atau kaum kerabat, kendaraan jenazah, kemudian stasiun kereta api, pelabuhan laut atau bandar udara. Kemudian layout upacara persemayaman jenazah meliputi pembina upacara, pemimpin upacara, jenazah, pimpinan unit kerja almarhum atau almarhumah, keluarga almarhum atau almarhumah,
karyawan atau karyawati unit kerja yang bersangkutan, handai taulan atau kaum kerabat. Kemudian layout pemakaman jenazah yang terdiri dari pembina upacara, pemimpin upacara, jenazah, liang lahat, keluarga almarhum atau almarhumah, handai taulan atau kaum kerabat, kemudian ada juga karyawan atau karyawati unit kerja yang bersangkutan. Kemudian tata tempat, pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing atau organisasi internasional, tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi di lingkungan kementerian mendapat tempat sesuai dengan pengaturan tata tempat. Tata tempat ini mengatur urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Kemudian ada tata penghormatan. Tata penghormatan di lingkungan kementerian ditujukan untuk pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi di lingkungan kementerian. Penghormatan ini dilakukan di lingkungan kementerian. Kemudian itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan ataupun kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.